Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Kembali lagi bersama Kak Prisil Dan Kak Hani. Kak Hani, Ya. aku mau tanya, hari ini Kak Hani bagaimana kabarnya? Nah, adik-adik di rumah bisa tebak gak kabar Kak Hani gimana hari ini? Muka Kak Hani udah happy banget nih. Udah pasti sih kabar Kak Hani baik-baik aja Kak, bahkan luar biasa. Wah, sama Kak Hani, Kak Prisil juga hari ini kabarnya luar biasa. Kalau misalnya adik-adik di rumah gimana kabarnya? Gimana kabarnya adik-adik? Wah, kakak percaya adik-adik juga pasti luar biasa Kak. Wah, kalau gitu berarti adik-adik siap memuji Tuhan dong ya Kak? Siap Kak. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah yuk kita bangkit berdiri semuanya Kak. Yuk, kakak mau tes semangatnya dulu ya adik-adik. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids, praise the Lord. Sama-sama yuk kita nyanyi. Adik-adik tepuk tangan yuk. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me. You made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. Sekali lagi adik-adik. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, save me. You make me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good
bersama-sama kita, tuh rasanya happy banget ya Kak. Ada yang jagain kita, ada yang pelihara hidup kita. Kakak percaya kalau adik-adik di sini bisa beribadah bersama-sama dengan Kakak, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Kak Prisil dan adik-adik di rumah, Kakak mengajak setiap kita untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus hari ini melalui pujian kita. Adik-adik di rumah udah siap ya? Yuk Kakak mau ajak adik-adik siapin hati, naikkan pujian buat Tuhan dari hati kita yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Yuk adik-adik di rumah, ikutin Kak Hani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, melompat bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan sama-sama dengan Kak Hani katakan, Amin. Halo, shalom adik-adik. Perkenalkan, aku ini pekerja kebun anggur. Aku ini rajin banget loh, karena pada dari pagi-pagi aku sudah mulai bekerja. Pemilik kebun anggur ini berjanji padaku akan memberikan aku 1 dinar setelah aku selesai bekerja. Aku kerja dulu ya. Halo adik-adik, aku bekerja kebun anggur. Tadi aku bingung, sekarang udah jam 12 siang, belum ada orang yang menawarkan pekerjaan buat aku. Untung sekali ada pemilik kebun anggur yang baik hati, memberikan aku pekerjaan dengan upah 1 dinar. Jadi sekarang sudah jam 12 siang, aku harus bekerja langsung nih ya. Bekerja dulu ya. Shalom adik-adik, aku juga bekerja di kebun anggur ini loh. Padahal tadi aku kira aku sudah gak punya pekerjaan hari ini. Karena sampai jam 5 sore gak ada yang nawarin aku pekerjaan. Tapi syukurlah, tadi jam 5 sore ada bapak pemilik kebun anggur ini bilang dia akan mengupah aku 1 dinar kalau aku bekerja di kebun anggurnya hari ini. Aku sekarang harus buru-buru kerja nih sebelum mataharinya terbenam. Yuk adik-adik kita kerja dulu ya.
pemilik kebun anggur sudah memberikan aku upah 1 dinar. Kalau kamu dapat berapa? Aku 1 dinar juga. Dapat 1 dinar? Kok sama kayak aku? Aku kerja dari pagi loh. Kamu kan dari siang. Iya, 1 dinar. Kalau kamu dapat berapa? Aku dapat 1 dinar juga. Dia yang sore. Dia mulai sore. Iya, tadi aku mulai jam 5 sore. Kok bisa? Kok dia dapat 1 dinar juga sih? Aku malah lebih capek. Kok dia bisa dapat? Aku yang lebih capek dong. Aku dari pagi. Aku juga capek. Dari pagi pasti udah dinar sih. Gak ada banget. Itu yang harusnya sore nggak dapat 1 dinar. Aku yang harusnya lebih banyak dapatnya. Kalau aku 1 dinar, kalian harusnya nggak boleh kayak. Nah adik-adik, cerita tadi ada juga di Alkitab loh, di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan Yesus berfirman tentang perumpamaan pemilik kebun anggur yang sedang mencari pekerja-pekerja. Nah, pekerja-pekerja itu akan diberi upah 1 dinar oleh pemilik kebun anggur, baik yang bekerja dari pagi, siang, ataupun sore. Gitu ya kak, tapi mereka berarti harusnya mengucap syukur dong kak, Iya. karena mereka kan sudah dikasih upah yang sesuai dengan yang dijanjikan. Betul. Dan mereka juga dikasih pekerjaan kan kak, padahal kan tadi mereka nggak punya kerja tuh. Tapi kok diceritain tuh mereka malah mengeluh dan marah-marah ya kak. Nah, itu dia. Mereka mengeluh dan marah-marah karena mereka itu membandingkan diri mereka dengan yang lain, dengan pekerja-pekerja yang lain Kak Nana. Jadi adik-adik, pekerja yang di pagi hari merasa aku bekerja jauh lebih lama dari pekerja yang siang. Kok upahku sama? Nah, pekerja yang siang sama juga. Dia membandingkan dirinya dengan pekerja yang sore. Aku bekerja dari siang, kok dengan kamu yang bekerja mulai di sore hari, kok upahnya sama juga? Nah, saking mereka suka banding-bandingkan diri dengan yang lain, mereka jadi lupa keadaan mereka itu udah diberkati oleh pemilik kebun anggur dengan upah yang sesuai yang sudah diberikan 1 dinar itu. Mereka lupa bersyukur dan berterima kasih adik-adik. Oh gitu ya kak. Mm. Jadi Kak Nana bisa belajar nih kak, bahwa sikap suka membandingkan diri itu bisa mencuri rasa syukur dan sukacita kita. Yes, benar banget Kak Nana. Dan juga adik-adik, kalau kita selalu melihat keadaan orang lain lebih baik dari kita, kalau kita melihat apa yang dia punya lebih bagus dari kita jadi lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Seperti contoh, lihat nih di video ini. Nah kak, kita udah nonton nih videonya. Iya. Dari video itu Tuhan Yesus mau ngajarin kita bahwa kita nggak boleh memasukkan pikiran yang salah ke otak kita. Nah, pikiran yang salah itu maksudnya gimana kak? Pikiran yang salah itu maksudnya kita nggak pernah ngerasa cukup dan selalu merasa orang lain itu punya lebih baik, punya lebih banyak gitu kak. Benar banget, sama seperti ini juga adik-adik. Kakak punya banyak jenis penggaris. Coba kita lihat ya. Nah, ada penggaris panjang. Ada penggaris segitiga. Nah, ada penggaris busur. Coba pikiran yang salah tuh seperti ini. Penggaris panjang berpikir, kok bentukku lurus panjang begini doang? Jelek, tidak artistik. Aku ingin seperti penggaris segitiga harusnya. Dia bentuknya bagus tuh, segitiga. Nah, penggaris segitiga punya pikiran yang salah juga. Dia berpikir, bentukku kok segitiga seperti ini sih? Ujungku lancip di sana sini. Aku bisa tusuk ke
kesana kesini. Aduh, nggak seru deh bentukku ini. Paling bagus penggaris busur, bentuknya melengkung kayak pelangi. Nah, penggaris busur ternyata punya pikiran yang salah juga. Penggaris busur bilang, kok aku melengkung banget begini sih? Jelek aku bagus kayak penggaris panjang dong, lurus, ramping, kayak begini. Itu paling bagus tuh penggaris panjang. Itu pikiran yang salah adik-adik. Oh gitu ya Kak, padahal mereka itu punya fungsinya masing-masing ya Kak. Bener Punya banget. penggunaannya masing-masing ya Kak. Iya. Misalnya kayak penggaris panjang, dia bisa dipakai untuk bikin garis ya Kak. Iya. Sedangkan untuk yang tadi busur ya Kak, busur itu bisa dipakai untuk mengukur sudut loh Kak. Iya. Jadi kalau misalnya kita suka membanding-bandingkan kayak gitu, kita jadi nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan ya Kak. Apa yang udah Tuhan buat kita, apa yang udah Tuhan kasih buat kita, itu kita udah nggak bisa lihat lagi ya Kak kalau kita suka bandingin diri kayak gitu. Iya, makanya itu adik-adik, yuk kita sekarang semuanya berubah. Kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita punya, kita harus selalu mengucap syukur. Dengan begitu, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih bersukacita. Ingat adik-adik, Tuhan itu sudah begitu banyak memberkati kita. Lewat apa? Lewat kesehatan yang baik, lewat sukacita, lewat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Begitu luar biasa dan hebatnya keajaiban dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, mulai hari ini kita mau belajar untuk melihat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita nggak banding-bandingin diri lagi, terus kita juga bisa lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Nih, Kanana punya saran buat adik-adik. Adik-adik bisa tulis di buku apa aja sih kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih buat adik-adik semua. Jadi adik-adik bisa baca-baca lagi. Kalau adik-adik baca-baca lagi dan tahu apa aja sih yang udah Tuhan kasih yang baik-baik buat kalian, kalian jadi bisa lebih mengucap syukur. Nah itu sama kayak Kak Tata, Kak Nana. Kak Tata juga suka loh adik-adik menulis setiap hari di dalam buku syukurnya Kak Tata. Jadi saat Kak Tata ngerasa sedih ngelihat orang lain kok begitu ya, punya lebih baik, inget deh buku itu. Kak Tata baca, wah ini Tuhan udah baik dengan Kak Tata. Ngapain Kak Tata harus membandingkan diri dengan yang lain? Gitu kan Nana. Yuk sekarang adik-adik kita mau sama-sama katakan bareng-bareng ya. Bangkit berdiri semua. Kita mau ikutin gerakan sama-sama. Bilang sama-sama, God is so good to me and He's good to you. Happy Sunday! Ayat hafalan hari ini terambil dari mana ya? Hah, ini dia nih. Ada 6 huruf. Huruf pertamanya kita dapat petunjuk ada huruf M. Apa ya kira adik-adik? Hah, Matius. Bukan, salah. Kita lihat huruf yang kedua ya. Huruf yang kedua kita punya huruf U. Ada yang tahu? Betul. Hari ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Good job adik-adik! Nah untuk papa mama yang punya anak berumur baby sampai TKB boleh mengunduh aktivitas yang ada di dalam parenting guide di aplikasi NDC. Dan juga untuk adik-adik yang berumur kelas 1 SD sampai kelas 6 SD boleh berdiskusi bersama papa dan mama dan pertanyaannya bisa diunduh di dalam parenting guide. Nah, Kanana tapi harus pamit loh sekarang karena Kanana ada small group online. Buat adik-adik yang belum terdaftar, kita daftar yuk di link berikut ini. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya sekarang. Lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri kami dan mau mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersuka cita Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan dan biarlah kami dapat terus mengucap syukur Bapa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, bye-bye. Shalom para orang tua yang luar biasa. Pengajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sikap membanding-bandingkan adalah pencuri sukacita dan membuat kita sulit untuk bersyukur.
tentu sikap ini harus kita kikis dari anak-anak kita dan tentunya kita juga. Ajarkan kepada anak-anak untuk membuang jauh kebiasaan membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain dan mulai membangun sikap hati yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Biasakan anak-anak kita untuk bertumbuh dalam sebuah komunitas. Nah, small group yang ada di dalam NDC Kids adalah sebuah komunitas di mana anak-anak bukan hanya dapat berfellowship, membangun pertemanan dengan teman-teman sebayanya, tetapi juga sekaligus dapat dimuridkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daftarkanlah anak-anak saudara ke dalam online small group melalui link di bawah ini atau dengan scan QR code berikut ini. Dukung mereka untuk mengalami pertumbuhan kerohanian agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Para orang tua dan anak-anak yang saya kasihi, tidak terasa sebentar lagi kita sudah merayakan Natal. Untuk memeriahkan suasana Natal dan berbagi kasih dengan sesama, saya mengajak keluarga di NDC untuk ikut memeriahkan Christmas Drive-Thru bersama kakak-kakak di NDC Kids. Christmas Drive-Thru adalah sebuah aktivitas untuk merayakan kemeriahan Natal secara drive-thru yang diadakan di NDC Greenfield pada tanggal 5 dan 12 Desember 2020, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 15. Melalui aktivitas Christmas Drive-Thru ini, kami juga mengajak setiap orang tua untuk berbagi kasih dengan mengumpulkan barang-barang layak pakai seperti pakaian, buku, mainan, dan lain sebagainya yang nanti akan kami salurkan kepada saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua. Happy Sunday and God bless you all. Berikut cara mengakses parenting guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar. Kemudian pilihlah fitur parenting guide yang tersedia untuk dua kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.